Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Abadi. Saat ini saya tercatat dalam mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Sriwijaya. Hari ini Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di instansi saya, yaitu SMA Negeri Campur Sari, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bertemu kembali di hari ini, hari Selasa. Seperti biasa kita akan belajar PKN yang materinya nanti akan kita sampaikan. Seperti biasa untuk kelasnya persiapan dulu untuk berdoa seperti biasa karena aktivitas akan segera dimulai. Silakan kita kelasnya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, biar tambah semangat, sambil juga kita menunjukkan rasa cinta tanah air, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan, siapa yang bersedia? Cika mungkin? Silakan Cika. Hari ini kelas sudah dipikat ya. Saya masih pagi, saya lihat juga masih rapi kelasnya. Bajunya juga biasanya yang perempuan nih rapi, yang cowok nih kadang yang keluar bajunya masih pagi, rapi-rapi semua kayaknya ya. Bajunya juga sudah rapi. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelas 11 IPA 1, saya absen dulu seperti biasa. Andika Rizky, Hadir Pak. Anjas Kurniawan, Hadir Pak. Alda, Hadir. Anita Maya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan memasuki bab 5. Silakan disiapkan bukunya. Di sini Bapak akan mempersiapkan bukunya untuk ini ya, sini materinya. Berikut slide-nya akan Pak sampaikan. Nah ini ya, ini judulnya di sini slide-nya sudah saya tampilkan, yaitu ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaian di bidang di kolekses income. Ini ya singkatan ini ya. Ini ada kepanjangannya yang nanti akan kita bahas. Sebelumnya seperti biasa Bapak akan memberikan suatu motivasi. Yang motivasinya di sini adalah kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Ini ya, seperti motivasinya sudah dijelaskan di situ. Bahwasanya selama ini mungkin kalian belajarnya hanya main-main. Mudah-mudahan di pertemuan ini nanti pulang bisa memberikan manfaat, bisa memberikan ilmu, terutama untuk adik-adik kelas kalian atau keluarga kalian.
Ya, ini kegiatan pembelajaran hari ini materinya sudah. Di sini saya memakai model pembelajaran yaitu model PBL problem basic learning. Nanti saya kasih masalah, problem ini masalah yang nanti akan kalian selesaikan secara kelompok. Di sini ada metodenya ceramah seperti yang Bapak sampaikan sekarang ini ceramah, ada diskusi dan ada video shopping. Nanti kalian akan saya bagi kelompok untuk diskusi, mengucapkan masalah yang saya kasih, dan window shopping. Window shopping itu kalau bahasa Indonesia-nya, Windows itu kan artinya jendela, kan? Jendelanya nanti saya kasih yang seperti kemarin saya ceritakan untuk membawa karton itu ya, karton warna itu jadikan suatu bahan jendela yang nanti ditempel di sini. Shoppingnya itu kalau shoppingnya dalam kalian mungkin dalam bahasa sehari-hari itu jalan-jalan belanja ya. Nah, di sini saya ganti dengan keliling, jalan-jalan melihat hasil kelompok lain yang nanti yang nggak dimengerti tanyakan. Ya, ini penilaiannya kitab pengetahuan dan keterampilan. Nah, tujuan pembelajarannya di sini setelah melihat tayangan video dan berdiskusi, siswa dapat menganalisis ancaman terhadap negara di bidang. Nah, ini lihat singkatannya. Tadi ideologi, dari politik, E-nya ekonomi, sosnya sosial, B-nya budaya, pertahanan dan keamanan dalam bingkai, kendalikan dan zina. Berikutnya tujuan yang kedua, setelah melihat tayangan video dan berdiskusi, siswa dapat menganalisis upaya penyelesaian ancaman terhadap negara dalam bidang yang singkatan tadi ya. Nah, ini ya tujuan pembelajarannya. Langsung aja ke materinya. Di sini mungkin ada di antara kalian yang sudah mengerti tentang arti ancaman, betul ya? Mungkin di antara kalian juga sudah pernah terancam mungkin. Terancam pula? Terancam. Oh, artinya terancam. Ya, ini individu atau orang aja pernah mengalami terancam. Mungkin nggak di sini atau di luar kalian pernah dengar. Begitupun negara, ya, negara yang meskipun sudah merdeka ini tidak lepas yang namanya dengan ancaman yang tadi sudah saya paparkan, dan nanti akan kita lihat videonya. Sebelum ke videonya dan kasusnya, ini amati dulu gambar yang bawah ini. Silakan kalian amati, itu ada gambar. Nah, ini ya, silakan kalian amati gambar di bawah ini. Itu ada dua gambar. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan, peristiwa apa yang dalam gambar tersebut? Ini dua gambar ini. Peristiwa apa? Yang tahu mungkin? Oh, bom bunuh diri. Pernah melihat bom bunuh diri di mungkin di sosial media atau di secara langsung mungkin kalian pernah lihat? Oh, nggak pernah. Sosial media, Instagram mungkin. Ya. Dan gambar sebelahnya mungkin itu sudah banyak yang tahu, ada bendera yang bukan negara Indonesia. Itu bendera apa ini? Papua yang gerakan UPM ya. UPM itu singkatan ya, Organisasi Papua Merdeka. Ini yang kedua, apakah gambar tersebut termasuk contoh ancaman terhadap negara? Ya. Jelas ya. Ini gambar bom bunuh diri yang pastinya akan mengancam nyawa orang banyak. Ini Papua Merdeka, yang namanya merdeka berarti pengen merdeka, pengen lepas. Ya, sudah. Bagus. Ini yang pertanyaan ketiga, mengapa dapat dikatakan sebagai ancaman? Kenapa? Oh, apa kan? Orang mungkin jawab karena dapat membahayakan keutuhan NKRI. Oh, dapat membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang lain? Yang pertanyaan nomor 3 mungkin ini? Ada? Ada ya? Nah, kalau nggak ada, inilah gambar petadinya yang semuanya negara di dunia ini bisa yang namanya terancam dan ya, nggak cuma Indonesia. Nah, sini ada video. Silakan kalian dengar. Senin 13 September, nelayan akan memerankan kapal perang Tiongkok Morgan Banjir di Laut Natuna Utara. Nelayan bahkan mengaku melihat 6 kapal perang Tiongkok. Ketua Aliansi Nelayan Sumatera Henry mengaku kehadiran 6 kapal
kelompok yang terdiri dari satu kapal induk, 3 kapal perang, 2 kapal penjaga pantai atau coast guard, buat menghindari khawatir. Itu kami melihat ada formasi kapal perang dan kami rekam bahwa kapal perang itu ada 6 kapal. Terdiri dari 1 kapal induk, ada 3 kapal perang, kemudian ada 2 kapal tongkar. Kapal tongkar ini semuanya dari Cina. Menurut Kepala Badan Angkatan Laut atau Bakamla, Laksamana Madya Aan Kurnia, situasi di perairan Laut Natuna Utara telah aman terkendali. Aan memastikan pihaknya akan menindak tegas kapal-kapal asing yang bergabung dengan para pelaut Indonesia. Yang disampaikan oleh Desa Mada tentang bayangannya. Nah, itu ya, setelah melihat video tadi, ini muncul terkait apa pengertian ancaman tadi. Di sini sudah saya kasih slide, silakan kalian baca. Mungkin ada yang mau tanyakan terkait pengertiannya dulu, yang tadi video sudah saya kasih juga. Jadi ancaman seperti ini ya. Setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Nah, contohnya apa Kak? Yang tahu mungkin contohnya? Tadi mungkin sudah mewakili 2 gambar dan 1 slide video ini. Contohnya apa? Yang tahu? Ya? Terorisme. Oh, agresi. Ya. Ini adalah contohnya. Nah, bentuk ancamannya di sini ada 2. Jadi bentuk ancaman dalam udara itu ada 2. Yang pertama ada yang namanya ancaman bidang militer. Yang kedua non militer. Apa itu militer? Ancaman yang berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan. Ya, ini ya contohnya, ini ada 4 yang saya kasih tahu dan nanti akan saya bagi kelompok, itu akan ada contoh yang dari bidang militer. Kalau yang non militer berarti non itu tidak. Kalau ini militer berarti yang kita pakai militer. Intinya militer itu pakai senjata, jadi semua ancaman yang memakai bidang militer, senjataan, bom, senjata, minyak. Nah, itu memang nggak terjadi di Indonesia, tapi contoh ini ada di negara orang yang tadi ada gambar peta dunia tadi. Contoh yang sekarang lagi marah-marahnya itu yang Rusia Ukraina, ya sudah disebutkan sama Pak. Ada satu lagi yang waktu Lebaran kemarin yang di Indonesia merayakan dengan penuh senang kita dengan rasa kasih sayang. Di negara itu malah enggak. Di negara itu malah ada bom. Di negara mana itu? Negara? Iya, Palestina. Palestina ini diancam dengan negara Israel. Setiap detik, setiap waktu dia terancam dengan militernya Israel. Nah, kalau yang non militer ini berarti dia nggak pakai senjata. Nah, apa contohnya ini? Ya, ideologi sesuai judulnya, politik, ekonomi, dan seterusnya. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan terkait pengertian ancaman dan bentuk contohnya. Bisa dimengerti ya? Bisa mengerti sesuai yang saya sampaikan tadi. Saya akan memberikan suatu problem atau masalah yang nanti kalian selesaikan sesuai kelompok yang saya tunjuk ya. Di sini ada kelompok diskusi yang nanti setelah ini akan kalian duduk berkelompok sesuai pembagian yang saya kasih. Dan bahan-bahan dan alat yang kemarin minggu lalu yang saya suruh bawa. Nanti yang bawa misalnya lem bapak bisa bawa. Juga ada. Silakan duduk berkelompok, jangan lama-lama. Segera berkelompok.
Nah, ini sudah bentuk kelompok. Ini akan saya bagi LKPD-nya ya, lembar kerja LKPD-nya sesuai kelompok masing-masing. Ini ada kelompok ini, K, ini ya. Akan dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Ini belakangnya kelompoknya aja sih kelompok IPA. Ini tuh ini juga kawan-kawan. Nah, ini ya, kerjakan sesuai KPD-nya masing-masing. Boleh kalian melihat internet, silakan buka HP-nya. Boleh dicari buku juga, ya sumber-sumber yang bisa menjawab silakan dicari. Kalau ada yang mau tanyakan ya. Apa akan mulai menilai dari hasil kelompok kalian, dimulai dari mengerjakan, akan saya nilai. Kompakan mengerjakan. Nah ini ya durasi mengerjakan tugas kelompoknya sudah saya kasih timernya di situ, silakan dimulai. Ini ada 25 menit. Nah, silakan kalian kerjakan. Nah ya, silakan mulai potong jadi internet juga. Nah ya, silakan boleh potong jadi internet juga. Ya, Bapak Garuda, silakan. Kalau ada yang menanyakan, Bapak bahkan boleh lihat di internet boleh. Yang Bapak Dinita ini silakan cari di internet boleh ya. Nanti jawabannya terus sini. Bapak Ibu Dika gimana? Ada yang jadi kendala? Ada ya? Boleh lihat di internet boleh. Yang di buku juga boleh. Nah, tempel itu. Nanti kasih nama kelompoknya. Kelompok enggak gimana? Sudah nomor berapa? Bisa kan? Nah, kalau ada sesuatu yang bisa dijawab di internet, boleh ya. Nah, itu dari situ. Oke, nanti jawabannya. Ya. Jawabannya sini ya. 1, 2, 4. Jadi kalau saya tempel ini ya, kelompoknya sudah tempel. Terus jawabannya terus di sini. Jawabannya terus itu. Nanti kalau saya ya pakai spidol. Kalau ada jawabannya masih kurang atau nggak bisa jawab, boleh cari di internet. Boleh. Sudah selesai semua? Kalau sudah, silakan ditempel di papan tulis berkelompok perwakilan. Sini ada linknya kalau kalian nggak tahu. Silakan maju di depan untuk ditempel. Nah, ya ini sudah sini kelompok. Nah, ya ini kelompoknya sudah ini juga boleh. Berani mengangkat. Ya cepat.
Balik. Sudah ya? Ini dari kita semua di sini. Nah, ini berikutnya yaitu untuk kalian berkeliling melihat dari hasil kelompok yang lain. Kalau ada yang mau tanyakan nanti silakan tanyakan. Ini sesuai dari hasilnya mereka masing-masing. Silakan urusan perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk melihat hasil kelompok lain. Silakan. Ya, kelompok Garuda, Pancasila, Biskita dan yang lainnya. Silakan. Satu atau dua orang boleh. Silakan. Ya. Kelompok yang lain. Ya, Rama boleh, Alif boleh. Silakan lihat dari kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok Garuda atas nama Farhan Bayu Maulana ingin menjelaskan ancaman dari bidang ideologi yaitu LGBT. LGBT adalah L yang maksudnya lesbian, yaitu hubungan perempuan dengan sesama perempuan, dan G yaitu gay, yaitu hubungan laki dengan sesama lelaki, dan B yaitu biseksual. Tersebut merupakan dengan perempuan bisa, dengan laki bisa. Dan T yaitu transgender. Merupakan penggantian alat kelamin dari perempuan ke laki-laki dan laki-laki ke perempuan. Nah, hal tersebut merupakan pelanggaran norma-norma yang ada di dunia karena tersebut melanggar, dan LGBT sudah disetujui oleh 32 negara, antaranya yaitu antara Jerman dan Amerika. Nah, hal tersebut merupakan ancaman di bidang ideologi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus ya, dari kelompok Garuda sudah mewakili maju si Farhan tadi. Berikutnya untuk kelompok yang lain akan melihat dari kelompok yang lain yang sudah ditempel. Silakan yang kalian utus perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Silakan. Perkenalkan, saya Prasasta Andita Lutfi dari kelompok Tunggal ingin bertanya kepada kelompok Garuda. Apa tanggapan dari kelompok Garuda tentang adanya LGBT? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan kelompok Garuda. Mungkin bisa menjawab. Saya Farhan Bayu Maulana dari perwakilan kelompok Garuda. Tentu saja tanggapan kami sangat menolak LGBT tersebut karena hal tersebut melanggar norma-norma yang ada di dunia ini. Terima kasih. Nah, gimana Kak? Mungkin yang lain lagi? Sudah. Oh, sudah. Berikutnya kelompok Ika, Anjas yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Kurniawan dari kelompok IKA ingin bertanya ke kelompok Bineka, mengapa kegiatan impor dikatakan sebagai ancaman? Terima kasih. Adalah saya Nabila Sarifah Amanda di sini. Kenapa impor itu menjadi ancaman bagi negara? Karena munculnya ketergantungan dengan negara maju dan produk dalam negeri itu menjadi kurang diminati dan kurang
harga jualnya itu kurang. Ada lagi yang mau tanya mungkin dari kelompok yang lain? Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elsa Hidayati. Saya dari kelompok IKA. Saya mau tanya untuk kelompok Pancasila. Mengapa gerakan OPM dapat menjadi ancaman bahkan membahayakan untuk negara Indonesia? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk menjawab. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok IKA. Karena OPM tersebut adalah gerakan separatisme, yaitu gerakan yang berupaya memecahkan masyarakat dengan persoalan politik, agama, budaya, serta status ekonomi, serta membawa dampak yang banyak nantinya, seperti krisis politik, krisis sosial, mengancam stabilitas ekonomi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sekian, apakah kelompok IKA paham? Nah ini ya, tadi sudah kita bahas panjang lebar terkait kolom diskusi kelompoknya. Di sini materi yang terakhir yang saya sampaikan, upaya mengatasi berbagai ancaman dalam bidang ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Itu yang pertama, menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, tidak membeda-bedakan keberagaman berdasarkan sara. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, melakukan filter terhadap kebudayaan yang datang dari luar. Yang terakhir, yang kelima, membangun kesadaran pentingnya integrasi nasional. Nah, sampai di sini mungkin ada yang sekali lagi yang mau ditanyakan. Cukup jelas ya? Jelas. Jadi kalau ada yang menanyakan boleh di lain waktu tanyakan. Nah, di sini saya akan berikan kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini. Sini saya kasih ke kelompok atau ke individu boleh memberikan satu kesimpulan secara untuk materi hari ini. Menurut saya setelah melakukan pembelajaran hari ini, bahwasanya saya jadi mengerti bahwasanya sebuah negara yang telah merdeka pun masih bisa memiliki ancaman dari luar negeri, dan saya juga mengerti cara menanggulangi ancaman tersebut seperti apa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itu kesimpulannya. Nah, untuk yang berikutnya itu saya ingin menilai atau merefleksi bagaimana sih pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang bisa menanggapinya atau memberikan komentarnya terkait pembelajaran hari ini khususnya. Ada? Siapa? Di kelompok mana? Kelompok IKA mungkin kelompok Garuda? Boleh? Boleh? Ade? Ya silakan Ade. Kelompok Pancasila. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita dapat mengetahui apa saja ancaman-ancaman dari dalam maupun luar negeri, dan dengan metode-metode yang menarik dan membuat kita sesama siswa dapat saling bekerja sama dengan baik. Terima kasih. Alhamdulillah materi kita sudah selesai, dan ini tugas yang kalian kerjakan di Google Form, dan ini saya kasih barcode-nya ya. Silakan kalian dapat, silakan kumpul di Google Form yang saya kirim. Silakan. Sekarang pakai barcode. Sekian dari Bapak, mungkin ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.